Dari ambang kekalahan ke pintu kemenangan. Bagaimana satu pertandingan mengubah segalanya dalam Final Thomas Cup 2024? Dalam sebuah pertarungan epik yang akan dikenang sepanjang masa, Jonathan Christie, sang pahlawan Indonesia, telah menulis sejarah baru dalam dunia bulu tangkis. Bayangkan suasana tegang di High-Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China. Pada hari yang menentukan itu, ribuan pasang mata tertuju pada satu titik, napas tertahan, dan jantung berdegup kencang. Indonesia berada di ambang kekalahan dalam Final Thomas Cup 2024. Tertinggal 1-2 dari Cina yang tangguh. Namun, di tengah keputusasaan itu, muncullah sosok Jonathan Christie, atau yang akrab disapa Jojo. Dengan tekad baja dan semangat pantang menyerah, ia sudah berlampsur di lapangan, siap menghadapi Li Shifeng, jagoan Cina yang tak kalah tangguh. Atmosfer stadion berubah, seolah-olah seluruh harapan bangsa Indonesia terpusat pada pundak satu orang ini. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Pertandingan dimulai, dan dalam sekejap, kita semua terseret dalam roller coaster emosi yang luar biasa. Jojo memulai dengan langkah pasti, menunjukkan keunggulannya di set pertama. Namun, Li Shifeng tak mau kalah. Ia bangkit di set kedua, memaksa pertandingan berlanjut ke rubber game yang menegangkan. Bayangkan detik-detik mencekam itu. Setiap pukulan, setiap langkah, setiap keputusan bisa menentukan nasib sebuah bangsa dalam turnamen bergengsi ini. Jojo tertinggal di awal, membuat kita semua menahan napas. Namun, seperti Phoenix yang bangkit dari abu, dia menemukan kekuatan entah dari mana. Dengan smash mematikan dan permainan net yang memukau, Jojo perlahan tapi pasti membalikkan keadaan. Setiap poin yang ia raih bagaikan suntikan adrenalin bagi seluruh pendukung Indonesia. Dan ketika shuttlecock terakhir mendarat di luar garis, mengonfirmasi kemenangan Jojo dengan skor 21-16, 15-21, 21-17, seluruh stadion meledak dalam euforia. Namun, cerita ini lebih dari sekadar angka-angka di papan skor. Ini adalah kisah tentang ketangguhan mental, tentang tidak menyerah meski odds tidak berpihak padamu. Jojo bukan hanya memenangkan pertandingan, ia menghidupkan kembali harapan sebuah bangsa. Kemenangan ini mengubah segalanya. Dari yang tadinya hampir putus asa, kini Indonesia kembali memiliki peluang untuk meraih gelar Thomas Cup. Skor berubah menjadi 1-2. Masih tertinggal memang, tapi ada secercah harapan yang begitu berharga. Bayangkan perjalanan emosional tim Indonesia. Dari kekecewaan menyaksikan Anthony Sinisuka ginting takluk dari Shi Yuqi, dilanjutkan dengan kekalahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto dari pasangan Liang Weikeng Shak Wang Chang. Situasi tampak suram, tapi Jojo membuktikan bahwa dalam olahraga, enaknya dalam hidup, selalu ada kesempatan untuk comeback yang spektakuler. Terlepas dari hasil akhir nanti, apa yang telah ditunjukkan Jonathan Christie hari ini adalah sebuah pelajaran berharga. Tentang tidak pernah menyerah, tentang bangkit saat terjatuh, dan yang tentang kekuatan tak terbatas dari tekad dan semangat juang. Inilah esensi dari olahraga yang kita cintai. Inilah yang membuat bulu tangkis begitu spesial di hati rakyat Indonesia. Jonathan Christie telah menulis namanya dengan tinta emas dalam sejarah bulu tangkis Indonesia. Kemenangan ini akan dikenang bukan hanya karena dampaknya pada turnamen, tapi karena ia menginspirasi jutaan orang untuk tidak pernah menyerah pada impian mereka, tidak peduli seberapa besar rintangan yang menghadang. Dan itu, kawan-kawan, jauh lebih berharga dari trofi apapun. Dalam dunia berolahraga yang penuh dengan persaingan sengit, seorang atlet bulu tangkis Indonesia kini tengah bersiap menghadapi tantangan terbesar dalam karirnya. Fajar Alfian, pebulu tangkis spesialis ganda putra peringkat 9 dunia, tak bisa menyembunyikan antusiasmenya menjelang debut di panggung Olimpiade Paris 2024. Bersama rekan setimnya, Muhammad Rian Ardianto, Fajar siap mengukir sejarah dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Namun,
Perjalanan menuju medali emas tak akan mudah. Fajar menyadari bahwa atmosfer Olimpiade sangat berbeda dari turnamen-turnamen lainnya. Yang mesti diwaspadai itu adalah suasana pertandingan Olimpiade, ujarnya dengan mata berbinar-binar. Dari segi warna, desain, ada tulisan Olimpik dan lingkaran-lingkarannya itu yang membuat berbeda dengan turnamen lainnya. Bahkan bagi seorang juara All England seperti Fajar, panggung Olimpiade tetap menjadi sesuatu yang istimewa dan mendebarkan. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Sebagai satu-satunya perwakilan ganda putra Indonesia di Paris, tekanan yang dihadapi Fajar dan Rian tentunya sangat besar. Namun, mereka tidak gentar. Fajar menekankan pentingnya kesiapan mental dalam menghadapi tantangan ini. Suasana dan feel Olimpiade itu susah ditemukan. Jelasnya, kalau turnamen open itu, kan setiap minggu ada. Tapi Olimpiade ini semua tertuju ke sini. Kita harus bisa lebih cepat adaptasi dengan feel di lapangan. Harus bisa menguasai lebih cepat. Untuk memastikan fokus maksimal, Fajar mengambil langkah yang cukup ekstrem. Ia memutuskan untuk mematikan ponsel dan mengganti nomor WhatsApp-nya. Memang WA saya. Saya nggak aktifkan sejak 3 hari yang lalu. Ungkapnya. Itu salah satu upaya agar saya lebih fokus. Kadang-kadang, kan, masalah itu bukan datang dari Instagram atau media-media yang lain. Tapi ada juga dari WA. Mungkin masalah teman atau masalah keluarga yang curhat ke kita. Langkah berani ini menunjukkan betapa seriusnya Fajar dalam mempersiapkan diri. Ia sadar bahwa setiap detik konsentrasi sangat berharga. Dengan mengisolasi diri dari gangguan dunia luar, Fajar berharap dapat memaksimalkan potensinya di lapangan. Keputusan ini mungkin terdengar ekstrim bagi sebagian orang. Namun bagi seorang atlet kelas dunia, pengorbanan seperti ini adalah hal yang lumrah. Sementara itu, di balik layar, tim pendukung Fajar dan Rian terus bekerja keras memastikan mereka dalam kondisi prima. Mulai dari pelatih, ahli gizi, hingga psikolog olahraga, semua elemen bersatu padu demi satu tujuan, emas Olimpiade. Latihan intensif, pola makan yang ketat, dan simulasi pertandingan terus dilakukan untuk mempersiapkan mereka menghadapi tekanan di Paris. Meski demikian, Fajar tetap rendah hati. Ia sadar bahwa perjalanan menuju podium Olimpiade masih panjang dan penuh rintangan. Namun, dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan seluruh bangsa Indonesia, Fajar dan Rian siap memberikan yang terbaik. Mereka bukan hanya membawa harapan diri sendiri, tetapi juga mimpi jutaan pecinta bulu tangkis di tanah air. Ketika gong pertandingan Olimpiade Paris akhirnya berbunyi, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan melangkah ke lapangan. Bukan hanya sebagai atlet, tetapi sebagai duta bangsa, dengan shuttlecock di tangan dan tekad membara di dada. Mereka siap mengibarkan merah putih di puncak tertinggi olahraga dunia. Akankah mimpi emas Olimpiade itu menjadi kenyataan? Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, seluruh Indonesia akan berdiri di belakang mereka. Menanti dengan penuh harap untuk menyaksikan sejarah terukir di Paris. Dalam perjalanan mereka menuju Paris, Fajar dan Rian terus bekerja keras dan fokus pada latihan mereka. Mereka tahu bahwa persiapan yang matang dan mental yang kuat adalah kunci untuk menghadapi tekanan di Olimpiade. Setiap hari, mereka berlatih dengan penuh semangat dan dedikasi.